Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis bab yang ketiga, yaitu keutamaan belajar Al-Quran ya. Seperti yang kita sudah belajar minggu kemarin, kita sudah menghafal 2 hadis ya. Tapi sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita membaca doa dulu. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan mudahkanlah aku untuk memahaminya. Amin. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan maksud dari hadis yang kemarin kita sudah hafalkan bersama-sama. Untuk hadis yang pertama, hadisnya bunyinya khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, di sini disebutkan orang yang paling baik, orang Islam yang paling baik adalah orang yang mau belajar Al-Quran, ya, mau belajar dan setelah belajar dia mengajarkan kepada orang lain. Nah, itu adalah orang yang paling baik, ya. Jadi orang Islam yang paling baik adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Paham? Oke, sekarang hadis yang kedua. Hadisnya berbunyi Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Artinya, yang mahir membaca Al-Quran ia bersama malaikat yang mulia. Sedangkan yang membaca Al-Quran namun ia tidak tepat dalam membacanya dan mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Nah, untuk hadis yang kedua ada 2 poin ya, yaitu orang yang mahir membaca Al-Quran dan orang yang kesulitan dalam membaca Al-Quran. Nah, orang yang mahir itu membaca Al-Qur'annya sudah bagus, tajwidnya bagus, lancar membacanya. Itu namanya orang mahir. Bacanya sudah lancar, bagus, bacaannya bagus, tajwidnya bagus. Nah, itu orang yang mahir. Ia nanti di surga bersama para malaikat yang mulia. Ya, orang yang mahir nanti akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Sedangkan yang kedua, orang yang membaca Al-Qur'annya sulit, tidak tepat, bacaannya masih kurang bagus, tajwidnya masih kurang bagus, ia mengalami kesulitan dalam membaca, ia masih mendapat 2 pahala. Apa 2 pahala itu? Yaitu yang pertama, pahala karena dia sudah mau membaca Al-Qur'an, dan yang kedua, pahala karena dia merasa kesulitan dalam membaca Al-Qur'an. Nah, kesulitan dia masih mendapat pahala, ya. Jadi orang yang mahir nanti dia akan bersama malaikat, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'annya susah, sulit, masih mendapat 2 pahala. Paham? Insya Allah paham ya. Oke, nah sekarang Ustazah akan menyampaikan apa kewajiban seorang muslim atau seorang Islam kepada Al-Qur'an. Kewajiban orang Islam kepada Al-Quran ada 3. Ya, bisa dilihat di buku paket juga halaman 53. Ya. Kewajiban kita orang Islam terhadap Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, mengimani, iman atau percaya kepada Al-Quran. Siapa yang masih ingat rukun iman kepada kitab-kitab Allah? Ayo, rukun iman yang keberapa? Masih ingat? Ya, ketiga. Rukun iman yang ketiga yaitu iman atau percaya kepada kitab-kitab Allah. Kalau kita sebagai orang Islam,
umatnya Nabi Muhammad, kitab kita Al-Quran. Jadi kita harus percaya kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Kewajiban yang kedua, kita harus mau mempelajari Al-Quran. Kita harus belajar Al-Quran. Baik belajar membaca, menghafal, ataupun menulis Al-Quran. Kita harus juga bisa menulis. Makanya ada pelajaran bahasa Arab. Karena Al-Quran kita bahasanya berbahasa Arab, jadi kita punya kewajiban untuk belajar bahasa Arab supaya memudahkan kita kalau belajar membaca dan menulis Al-Quran. Paham? Oke, kita ulangi. Kewajiban umat Islam atau orang Muslim terhadap Al-Quran yang pertama, mengimani atau yakin terhadap Al-Quran, percaya kitab-kitab Allah. Al-Quran adalah kitab orang Islam. Ya, yang pertama mengimani, yang kedua mempelajari, belajar Al-Quran, baik belajar membaca, menghafal, ataupun menulis ayat-ayat Al-Quran. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu mempelajari kandungan Al-Quran. Dimaksud kandungan itu makna, isinya Al-Quran itu apa toh? Maksudnya ayat ini itu apa toh? Nah, itu kewajiban yang ketiga, kita harus belajar apa maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Misal di surat Al-Ikhlas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Nah, apa artinya Qul huwallahu ahad? Siapa yang tahu? Nah, maka kalau kita mau tahu, kita harus belajar kandungan dan isi Al-Quran. Qul huwallahu ahad itu katakan bahwa Allah, Tuhan itu satu. Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita semuanya. Nah, makanya kalau kita mau tahu, kita harus belajar isinya apa, maksudnya bagaimana. Nah, itu kewajiban kita, ya. Jadi semuanya kita harus mau belajar. Kalau masih SD ya kita belajarnya TPA dulu di rumah, ya. Di rumah kita belajar TPA, di masjid, atau belajar sama Bapak Ibu di rumah membaca Al-Quran, atau yang belum bisa membaca Al-Quran bisa membaca Al-Husna, buku bimbingan dari SDIT. Paham? Oke. Nah, ketika kita sudah tahu maksudnya atau isi dari ayat Al-Quran itu, kemudian kita melakukan atau mengerjakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau sudah tadi kita tahu bahwa Allah itu satu, kita orang Islam dituntun untuk mengerjakan sholat 5 waktu 1 hari, tidak boleh bolong-bolong, tidak boleh ada yang ketinggalan. Berarti kita sebagai orang Islam harus melakukan apa yang disampaikan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kita harus sholat 5 waktu 1 hari, tidak boleh bolong-bolong, tidak boleh ada yang ketinggalan. Paham? Oke, siapa yang bisa mengulangi apa tadi kewajiban kita seorang Muslim atau orang Islam kepada Al-Quran? Ada 3. Siapa yang masih ingat? Nah, kalau masih ingat, coba diingat, ditulis di buku tulisnya, nanti dikirim ke Usisti. Paham? Nanti ditulis. Silahkan disebutkan 3 kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran. Usisti kasih contoh tadi, mengimani, beriman kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab Allah. Yang kedua, mempelajari Al-Quran. Kita sebagai orang Islam harus belajar Al-Quran, belajar membaca, menulis, atau belajar menghafal. Ya, dihafalkan. Yang ketiga,
Yang ketiga, kita mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kalau kita sudah tahu isi dan maknanya, kita harus melakukan di kehidupan kita sehari-hari. Silakan nanti ditulis 3 kewajiban kita kepada Al-Quran. Siap? Oke, nah demikian tadi belajar kita hari ini, belajar Al-Quran hadis. Semoga anak-anak semuanya di rumah yang belajar Al-Quran hadis, yang memperhatikan ustazah, diberi kemudahan untuk belajar dan mudah memahami, ya. Oke, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami dan diamalkan di rumah, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.